memperlima jadi mendekat. Kelompok Poksamas Desa Medan Mas, alhamdulillah hari ini menjadi sasaran utama kita ya. Adik-adik saya hormati, pertama apresiasi teman-teman Polres dan adik semuanya atas kehadiran pada hari ini di desa kami, Desa Medan Mas, tentunya dalam rangka agenda sosialisasi tentang kegiatan yang akan disampaikan nantinya kepada desa kita, terutama kepada Ibu-Ibu Posakmas. Saya sampaikan, alhamdulillah Ibu-Ibu Posakmas dan dipimpin Pak Ketuanya ini ya, semuanya kita lihat mempunyai suatu kerajinan luar biasa dalam proses pengelolaan limbah ya yang ada di lingkungan kita, terutamanya menggunakan barang-barang yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah hari ini bisa digunakan berbagai bentuk dan desain. Tentunya semua ini perlu inovasi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terhormat Bapak Kepala Desa Medan Mas yang telah mengizinkan kami untuk dapat melakukan program di sini. Kemudian yang terhormat Bapak Sujat untuk Ketua Sujat Bank Sampah Bagia yang telah berkorban ikut kami di sini. Terus yang terhormat juga rekan-rekan dari Polres. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan dari Puskesmas Padang Tikar, kepala puskesmasnya, tapi yang mewakili ya Kak Ado. Ya, kemudian yang saya hormati juga kawan-kawan dari Poksamas yang telah bersedia hadir pada acara kita hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf sekali nih Pak kepada Bapak Kepala Desa karena nggak bisa ngasih surat secara resmi undangannya. Sebelumnya kita ini yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu, Bapak. Semangat ya Bu hari ini ya. Semangat hari Minggu. Betul. Maaf ya Bu ganggu hari Minggunya nih. Tentunya tiba di rumah, harus dari sini ya. Jadi pagi ini saya izinkan saya ulangi dulu, saya sudah dari Alhamdulillah bersama Sultan Lala, salah satu mahasiswa dari Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Kak EkoMZ belum ya? Jadi EkoMZ ini sama Bu, pemanfaatan kembali barang-barang yang tidak digunakan tapi untuk limbah organik. Kalau ini kan kita anorganik. Limbah organik itu apa sih Bu? Ada yang tahu Kak? Limbah sayur, buah-buah, apalagi sisa bahan yang tidak bisa diproduksi lagi tapi dapat terurai sendiri dengan pembusukan. Bisa untuk bersihkan kaca, cuma campur aja, tidak usah beli lagi. Alhamdulillah, pembuatannya cukup mudah. Jadi kita simulasi aja ya Bu ya. Jadi kita cuma perlu 3 bahan dan 3 alat. Pertama, bahannya ada limbah organik. Nah, limbah organik ini karakteristiknya juga khusus. Nggak boleh cabai, nanti ngapainnya pedas. Nanti makannya lalu pilih jadi pedas. Nggak boleh juga kulit durian, nggak boleh. Kulit nanas nggak boleh. Nanti bau. Dampak limbah organik ujung-ujungnya kalau nggak kita olah menjadi bau. Terus juga nggak boleh bahan-bahan yang beracun. Nggak boleh juga sisa produksi ibu-ibu, sisa masak lalu nggak habis kangkungnya. Jadi enzim nggak boleh. Kita punya wadah 10 liter. Ini ember tertutup ya, 10 liter. Nanti sisakan ruang. Kita isi 60% aja airnya. 40% untuk gas. Kenapa harus ada gas? Barangnya bisa meledak Bu. Tidak semeledak. 6 liter air berarti limbah gulanya berbanding 1. Langsung jadi baik Pak Bapak yang kami hormati Kepala Desa Medan Mas serta Pak. Saya sehari-hari sebenarnya di ASN Dinas Kesehatan
budaya Pak. Nah, ya. Saya juga aktif di program 4PKK juga Pak, untuk makanya. Nah, jadi kalau hari ini sebagai penggiat sampah itu semakin banyak orang yang tahu, semakin baik gitu. Karena pengolahan sampah kan ada 3 jenis lah, kalau kita sampah di badan, sampah organik sudah salah satu solusi lah ya, ada yang dimanfaatkan. Nah, kemudian sampah B3 yang berbahaya semacam kan, jelantah kan masuk yang berbahaya. Jelantah itu selama ini dibuang kemana? Dibuang kan? Padahal kawan-kawan Polres akan melakukan pelatihan buat lilin aromaterapi sama sabun. Tapi itu yang saya diskusikan sama Purwa Pak. Jadi bahan bakunya jelantah. Ada campuran lah, tapi nanti lah itu nanti dieksekusi sama kawan-kawan di Polres nanti Pak. Ya. Nah, kemudian kaitan hari ini limbah organik itu kan sebenarnya sampah yang presentasinya lebih besar daripada sampah anorganik, sekitar 54%, Pak. Jadi Indonesia tuh menghasilkan sampah 54%. Sampah organiknya ya. Semakin banyak dia jenisnya semakin bagus. Nah, fermentasinya harus memang 3 bulan 1 hari, tidak boleh kurang. Dan kalau kurang tidak jadi. Nah, nanti lebih tidak apa-apa, lebih bagus kalau lebih tidak apa-apa 4 bulan. Kalau hari ini kita buat misalnya ya, hari ini kita buat berarti panennya kalau mau panen habis lebaran tidak apa-apa ya. Nah, gitu kan. Habis lebaran ya. Nah, habis lebaran mungkin banyak perlu untuk kita lemak-lemak kan. Nah, jadi bisa pakai. Kemudian nanti Pak, dia ada tahapan ekoenzimnya jadi, ekoenzimnya ada tahapan kedua lagi. Nah, tahapan kedua itu kalau mau difermentasi lebih bagus, lanjutkan lagi gitu kan. Nah, kemudian dimanfaatkan lagi tahapan selanjutnya bisa tadi tuh Pak jadi bahan sabun. Nah, sabunnya jadi kalau banyak stok ekoenzimnya banyak, dan Pak stok ekoenzimnya banyak, kita buat sabun cair. Sabun cair nanti jadi bisa dibuat jadi jual Pak, dijual. Maksudnya jadikan produk UMKM tadi ya. Nah, nanti di branding jual. Nah, maka ekoenzim tapi bahan bakunya harus banyak. Ekoenzim itu bahan baku. Nah, kalau itu jadi banyak nanti insya Allah. Dan ekoenzim itu juga bisa bermanfaat untuk menghilangkan bau. Nah, bau dituangkan ya ekoenzim ini banyak tapi ya praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas ekoenzim. Jadi ada komunitas ekoenzim nasional loh Pak. Jadi lagi tren memang Pak buat ekoenzim ini. Nah, cuman kelemahannya butuh kesabaran karena nunggunya lama 3 bulan. Tapi insya Allah hasilnya manfaatnya sangat luar biasa. Isinya yang bagus ya Bu saya. Terus ada pepaya kan banyak di kebun Pak. Pepaya. Makan itu kan boleh isinya. Nah, yang teguk-teguk jambu. Basisnya sama. Jeruk pipis atau jeruk purut itu tidak masalah. sambal kan biasa kan ada musim mendak itu murah Pak biasa. Intinya kalau bisa ibu buatnya tuh apa ya, harusnya kita pakai enzim ya, selesai cuci ya, tapi ini kan tahap pertama lah. Nah, ada nanti setelah ini kan demo dan dipenuhi lah ya komitmennya. Nanti buat juga ya men, dan memang harus seidealnya harus bersih. Jadi bawa handscoon yang kalau buat gue kan ada sarung tangan yang plastik itu kan. Nah, cuci, buat ember lagi kayak gini, satu buat banyak 10 liter, saya 5 nih 10 liter. Nanti bagi-bagi sebotol-botol orang nanti bawanya kan jadi macam. Nah, kalau itu udah selesai, simple ya. Jadi kita catat nih, nanti ini berapa timbang lagi, kurangnya berapa, kecil. Ya, kecil. Udah itu aja. Nah, udah apa yang dilakukan, penuhi utang untuk masukkan sini. Apa si yang 1,5 kilo tadi itu kurangnya berapa? Kalau 0,7 berarti 1,2 kilo lagi. Nah tadi kan kalau ada sayur boleh makan sayur dikit,
ya. Dikit kalau sawi, kangkung boleh masukkan dikit ya tadi. Jeruk tambah bisa. Nah, jadi dikumpulkan bukan tiap jenis itu sekian ya, tapi dikumpulkan macam-macam jenisnya. Nah, jadi potensinya apa yang Ibu ada di sini? Pepaya, pisang, apa lagi? Mangga kan? Jeruk ada ya, jeruk kan? Nah, apa lagi? Kalau suka ngejus, alpukat. Nah, kalau ada suka ngejus ya, ada alpukat ya. Kemudian apa? Kalau ada tukang jus ini, ambil kulitnya, limbahnya. Tapi yang baru misalnya jangan kita pesan hari ini, besok 2 busuk dia kan? Nggak boleh. Masih segar. Ya. Nah, nanti dari itu ditimbang kebutuhannya berapa. Bisa. Kulitnya ya. Boleh lidah buaya kalau ada tuh boleh. Potong lidah buaya tanaman. Serai wangi kan banyak tuh serai wangi. Ya. Jeruk purut kan wangi kan. Nah, udah kan? Ini nanti kasih air cuci dulu. Berapa? Enggak, masih tidak cukup. Berapa catat dulu timbangan yang ini? 3 on. 3 on itu belum kamu ada 1,3. Cuma 1,3 on. 1,3 30. Iya, nanti dikurang catat. Ini mau dicuci, nanti dimasukkan situ kan. Gulanya apa? Ini dulu. Ini biar dulu. Maksudnya ini air dulu 5 liter. Cara ngukur 5 liter ini gimana caranya nih? Enggak, ini 600 mili. 600 mili. Nah. 1 liter tolong. 5 liter, 5 kali kan? Berarti 5. Karena kan bilang gulanya tadi adanya cuma 2,5 kilo. Nah, ini kita gambaran untuk demo ya nih ya, mudah-mudahan jadi. Gagal lah, jadi. Nah, kita buat yang dia lagi kan nggak tahu nih, baru betul buatnya. Masuk coba. Nggak boleh dah ya. Iya, dilarang. Dilarang. Caranya begini teman-teman. Kasih kurang ya airnya teman-teman. Airnya kurang sedikit teman-teman. Tenang, ada Bu Yud kita. Semangat ya Bu Yud. Ayo dia pula ya. Setelah kita konek ya. Udah 5 liter kan? Belum. Nah, ini juga udah mesti larut benar enggak? Maksudnya mungkin dibiarkan dia akan manut sendiri. Cukup tapi dia gula karena 5 2 setengah ya? 2,5. Tadi 5 liter air 500 gram. 500 gram gula. 1 kilo. Iya. Oh, 5 liter air. 1 kilo gula. 1,5 sampah. Tadi ada lumus itu langsung. 1,5 sampah. Janganlah sampah. Bahan baku untuk buat itu kan bahan baku kita perlu. Sampah Bu. Sampah ya Dik ya. Iya. Belum ada minyak. Maaf ya Kak ya. Kenapa dia sedang sampah ini ya? Ini tadi nih sampahnya udah gak tadi? Udah dicuci kan? Udah masuk? Belum. Airnya kurang. Airnya kurang ya. Jangan hirup ya. Jangan hirup yang ada dulu. Jangan hirup.
Udah. Jangan ngiler dulu. Jangan ngiler ya dia. Oke, apa lagi? Tinggal sampah. Kita nggak sampah. Bukan sampah ya, Ibu. Udah kan, mudah kan buatnya kan? Boleh simpan ya. Ibu peram. Lihat bagaimana proses pembuatan ekoenzim. Mudah nggak Ibu? Alhamdulillah mudah. Jadi harapan kami semoga setelah ini Poksamas bisa menghasilkan satu produk terbaru yang bernilai jual. Betul? Betul. Oleh karena itu, karena dari kami sudah sharing ilmu, jadi kami juga pengen dengar nih dari Poksamas juga dari pihak Blue Forest tentang mungkin sharing ilmu yang sudah didapatkan tentang selama ini, bagaimana bisa tercipta Kokopit, bagaimana bisa tercipta produk-produk seperti ini. Jadi kami juga pengen tahu biar kita sama-sama sharing di sini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mendapatkan ilmu, kami juga pulang membawa ilmu kembali. Jadi mungkin saya persilahkan dari pihak Blue Forest dulu atau dari Poksamas dulu ingin menyampaikan ilmu pengetahuannya. Kami persilahkan. Adik, Pak Maksam, kalau kami di awal terbentuknya kan karena memang melihat isu-isu sampah yang sebenarnya bahwa ternyata di Medan Mas ini banyak sampah yang belum diolah gitu. Akhirnya mulailah ada kepikiran untuk mengajak ibu-ibu Poksamas ini untuk membentuk kelompok pengolah sampah. Awalnya masih Pokja ya namanya ya. Nah, Pokja tiba-tiba akhirnya kawan-kawan setuju untuk mengganti nama menjadi Poksamas, kelompok pengolah sampah Desa Medan Mas. Nah, awal-awalnya kegiatan kami lebih banyak kegiatan sosial sih Bang, belum ada kegiatan yang fokusnya untuk mencari keuntungan sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata ibu-ibu ini mulai kreatif melihat di YouTube, melihat di mana-mana bahwa kerajinan sampah yang biasa mereka kumpulkan dibuang hanya jadi ekobrik. Ternyata bisa menjadi barang yang bernilai. Nah, contohnya seperti tas maupun tempat tisu yang awal, dan itu semakin bertahap nih. Yang awalnya hanya dari sampah sabun, insol sabun cair, berubah akhirnya ke pipet juga menambah, karena melihat ada potensi sekolah yang pipetnya tidak pernah dipakai, dibuang begitu saja. Kawan-kawan cobalah mulai berpikir lagi untuk diapakan nih sampahnya yang bisa diolah. Akhirnya mulailah mengolah pipet menjadi kerajinan, terus membuat kipas ibu-ibu ya. Rencana kipas ini pun kalau memang sudah kualitasnya sudah bagus, kita kan banyak universitas di Pontianak nih, ada berbagai macam universitas lah. Mungkin saat sudah bisalah kita untuk menampilkan souvenir atau kita jual di sudah kan biasa panas warga-warga yang menunggu di luar nih kan, butuh kipas, mungkin kita bisa kerja sama di situ, kita jual. Akhirnya setelah berjalannya waktu melihat potensi lagi kan Bang, bahwa kita kelapaan banyak, tapi belum ada pengolahan limbahnya, hanya dibakar begitu saja. Akhirnya kawan-kawan kepikiran lah untuk memanfaatkan limbah salbut kelapa itu menjadi kokopit. Kebetulan kita udah ada mesinnya, walaupun tidak sebesar yang di Kupah, tapi kawan-kawan juga pernah coba kemarin Bang, dan cukup bisa digunakan lah, walaupun produksinya belum begitu besar. Nah itu untuk sementara ya, baru itu. Dan alhamdulillah nih kawan-kawan dari Itli mengajarkan lagi nih ilmu baru untuk ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu nih diajarkan, insya Allah semangat terus, tidak mau kalau diajarkan, pokok selalu gas ya terus ya. Nah, semoga dengan ilmu baru dari kawan-kawan nih, ibu-ibu nih bisa menghasilkan produk baru lah. Tadi kakak bilang, jadi udah banyak produk-produk yang bisa dihasilkan Poksamas lah. Mungkin itu saja sih cerita singkatnya Pak. Kak, ada mungkin kalau ibu-ibu Poksamas mau menambahkan, silakan ibu-ibu. Terus saya mau bawa kawan tadi kan? Kawan. Suruh ngomong Mas, yang dibawa kawan tadi. Kalau kawan ini kebetulan kami di Blue Forest kan banyak bidangnya. Kalau kawan ini bidangnya sekarang di livelihood, di
keuangan di perencanaan bisnis dan program lah ya. Iya, bisnis. Jadi kawan yang awalnya sama si kerja sosial, akhirnya pun kawannya juga ikut karena ada bisnisnya. Berarti Pak ada sambungannya nih Pak kan? Ada yang mikirkan pasar mau kemana kan? Dijual kemana kan? Ada yang mikirkan berarti. Ini itu ya Kak Clara. Ada mau Lanjut ditambahkan? Clara. Kawan-kawan Puskesmas udah ngomong. Kawan tuh kalau ada yang mau ditanyakan dengan ibu-ibu silakan. Nah, ibu-ibu lah ini yang paling aktif berkegiatan. Boleh Bu tanya, pembuatan satu produk yang seperti tas ini kan buatnya mungkin sama-sama itu butuh berapa lama? Tergantung bahan sih Mbak. Kalau bahannya tuh udah siap gitu, cukup gitu. Paling ini 2 hari bisa jadi. Ya. Ini buat bahan bukan buat sampah ya. Organik jelek itu kan nggak dipakai untuk ekonya, nah dipakai untuk buat kompos, kan? Gimana ibu-ibu, bapak-bapak atau masih ada yang ingin ditambahkan lagi, didiskusikan? Dengan untuk mempersingkat waktu, jadi boleh bapak. Sama sini karena saya sendiri setelah masuk di teknik lingkungan ternyata baru terbuka juga gitu Pak. Karena kan kita kalau punya sampah ya udah kita bakar, buang. Nah kalau bisa ini mungkin tidak. Ini kalau disampaikan oleh dosen saya, hal kecil yang bisa kita mulai untuk menjaga lingkungan yaitu tidak membakar sampah. Nah, masih bakar sampah deh gitu. Masih. Jadi oleh karena itu setelah kegiatan kita pada hari ini tadi, maka harapan besar kami yaitu menggiatkan bagaimana caranya kita kembali lagi mengolah tadi limbah organik bisa dijadikan seperti ini. Limbah organik bisa dijadikan ekoenzim. Ternyata hal-hal yang kita lihat sampah ternyata bisa menjadi nilai jual. Kemudian untuk pemasaran seperti ini mungkin tadi kata ibu sudah dilakukan di Facebook ya ibu ya. Nah di zaman sekarang mungkin digital sudah lebih maju, mungkin bisa dibuatkan link Shopee, TikTok. Jadi bisa di pasarannya itu mungkin bisa lebih jauh lagi. Dan kalau misalnya Bapak ingin meminta bantuan bagaimana nih Kak cara ngepostnya, cara mempostingnya agar kelihatan lebih menarik, boleh hubungi saya atau hubungi teman-teman yang lain, kami akan siap memberikan saran. Kemudian kami juga mengapresiasi besar karena Bapak mempercayai kami untuk dapat membantu mengenalkan produk Bapak ke halayak luar. Maka sebisa mungkin kami dari mahasiswa-mahasiswa yang datang pada hari ini akan mewakilkan, akan membantu teman-teman. Nanti jangan lupa difoto Fahri. Iya siap, kita posting. Kemudian dari saran Pak Sam juga mungkin bisa kita terima ya Pak ya, dibuatkan katalog. Jadi untuk dari bahannya mungkin bisa kita jelaskan berapa banyak ukurannya, kita menyediakan ukuran apa saja dan menyediakan taska, tempat tisu dan lain sebagainya. Jadi semuanya kami tampung di sini. Terima kasih juga karena sudah sharing ilmu kepada kami. Jadi kami datang membawa ilmu, kami pulang membawa ilmu kembali. Lagi-lagi terima kasih banyak. Dan mungkin dari kita ada ingin menyampaikan kata-kata, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf atas ketidakhadiran kepala kampus karena ada kegiatan lainnya. Sebelumnya saya berharap atas adanya kegiatan ini menambah inovasi kita, motivasi kita. Apalagi kita kan sudah termasuk desa ODF ya. Di dalam ODF itu desa udah bisa mengembangkan sampah bukan cuma dibakar. Jadi dalam adanya ini sampah yang kayak gini bisa ada lagi gitu yang organiknya bisa diolah lagi. Jadi saya berterima kasih atas bantuan dari adik sudah membantu juga tugas-tugas kita semua. Saya kembalikan. Terima kasih. Mungkin ini di luar dari materi kita. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih karena